Dan sampai sekarang ya itu sama. Makanya nggak heran ada keluarga punya 4 anak, empat anaknya yang 2 balita mati jadi pembom bunuh diri di Surabaya. Itulah yang batin penyakitan itu dan sudah terjadi dari sejak zaman dulu. Sampai orang tua anak kandung pun mengkudeta bapaknya sendiri. Sudah tertulis dalam serat Dharma Gandul. Iya. Nah, jadi sekarang kita nggak mau terpecah belah, kan? Ya, karena kita nggak mau terpecah belah. Biang keroknya, problemnya di mana? Akar masalahnya di mana? Ya, akar masalahnya adalah agama, seperti kemarin kan diungkapkan oleh Jenderal Tobing. Kepala BPIP pun jelas, kepala pembinaan ideologi Pancasila, jelas mengatakan agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Bahkan menurut Islah Bahrawi, semua kasus terorisme dan radikalisme itu simpolnya di Solo. Sampai dia sebutkan kenapa di Solo orang Jawa yang saya anggap itu Jawa Solo itu Jawa paling halus ibaratnya. Orang Jawa itu banyak tingkatannya. Nah, yang paling halus itu Solo. Kenapa terjadi di Solo itu? Nah, itu saya yakin banget. Di sana sebenarnya kalau kolom agama dihapus, itu nggak sebesar itu yang Ikhwanul Muslimin yang digolongkan sebagai yang berbahaya itu. Beta, terima kasih Pak Kwang. Ya, itu yang ya. Pak Amir, itu coba share screen-nya itu sepertinya mesti keluar di YouTube itu. Yang mana itu? Share tadi share screen-nya. Apa tuh? Sepertinya ada, bukan punyanya itu Pak Santiamar. Jadi itu ada tulisan. Ada tulisan di YouTube keluar. Browser ya. Browsernya file manager. Itu tulisan saya belum selesai. Nanti akan saya sampaikan. Iya. Itu belum selesai. Itu ada perkawinan antara Wahabi dengan Ikhwanul Muslimin. Itu perkawinannya melahirkan apa? Garis keras dan Al-Qaeda. Nah, sekarang Pangeran MBS melakukan suatu pembaruan di Arab Saudi. Apa maksudnya ini? Enggak, itu file manajernya harus ditutup dulu, Pak. Bener, Pak. Mana? Supaya Ada kelihatan. Kan? Oh, ada kan? Ada di YouTube-nya. Biar enak gitu dengerin. Nutupnya di mana? Saya udah tutup di sini. Di close semua aja dulu. Habis di close semua dulu, diminimize semua, baru Bapak buka satu. Sudah saya tutup semua, nggak ada. Tapi di Zoom tidak ada, tapi kelihatan di YouTube masih kelihatan. Oh iya? Terus gimana dong menghapusnya? Ya diminimize semua. Kalau sebentar kalau begitu, oke. Sambil dibicara yang lain, Pak, teman-teman. Ya, saya coba isi yang lain ya. Ya, kalau menurut saya supaya nggak pusing, sebenarnya untuk melawan Ikhwanul Muslimin tadi, ya, karena kan saya masih meyakini 60% itu non-Muslim sebenarnya. 60% itu bukan Ikhwanul Muslimin sebenarnya. Sehingga kolom agama dalam KTP kita perjuangkan dari sejak sekarang untuk dihapus. Jadi supaya nggak pusing-pusing gitu. Nah, karena ini kejadian di Timur Timur ya. Di Timur Timur dulu itu di sana kebanyakan agama lokal, Pak. Bukan agama Katolik. Begitu masuk ke Indonesia, akhirnya harus menulis agama dalam KTP, itu langsung melonjak itu Katolik di tim-tim. Sudah. Nah, gitu. Itu jadi usulannya seperti itu ya. Jadi supaya itulah sejarah Indonesia ya. Dan sekarang tim-tim udah lepas lagi kan. Karena kalau tidak dihapus itu yang akan selalu begini. Mereka selalu mayoritas. Tapi lucunya mereka nggak berani menghapusnya. Karena begitu dihapus mereka udah kehilangan mayoritas. Jadi hanya mayoritas di KTP sebenarnya.
Bahkan yang mengherankan itu di Jawa Tengah atau tepatnya di daerah istimewa Jogja, itu ada target di KTP itu harus 100% Islam, kan bahaya ini. Iya. Walaupun orang yang di KTP itu orang Katolik sebenarnya. Bahkan Ya, menurut betul. Islah Bahrawi, semua kasus terorisme dan radikalisme itu simpolnya di Solo. Sampai dia sebutkan kenapa di Solo orang Jawa yang saya anggap itu Jawa Solo itu Jawa paling halus ibaratnya. Orang Jawa itu banyak tingkatannya. Nah, yang paling halus itu Solo. Kenapa terjadi di Solo itu? Nah, itu saya yakin banget. Di sana sebenarnya kalau kolom agama dihapus, itu nggak sebesar itu yang Ikhwanul Muslimin yang digolongkan sebagai yang berbahaya itu. Harus dipisahkan. NU, saya katakan tadi, sudah 52, 53, 54%. Mayoritas. Ya, tapi kan ada yang 46 ya, jadi ada 46 sampai 48. Kita harus jaga. Tapi kalau digabung dengan namanya agama Indonesia asli, wah itu jadi 60%, Pak. Nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, itulah makanya mereka curangnya di situ. Saya pun taunya itu setelah saya masuk ke grup Nusantara ya, yang mengagungkan budaya lokal dan agama lokal, baru saya paham bahwa dulu mereka harus kehilangan kepala, ya, dipenggal kepalanya. Dan itulah yang terjadi di era Majapahit sebenarnya. Ya. 400 tahun yang lalu sudah dikasih tahu Dharma Gandul itu lu serat ya, Bu. Jadi kalau dibilang sejarah ya jangan dipakai. Tapi kalau dibilang serat ada nilai tersembunyi, itu kodenya. Nah, dalam pembicaraan itu saya menangkap kodenya. Ternyata serat Dharma Gandul itu ingin mengungkapkan bahwa 400 sampai 500 tahun yang lalu Raja Majapahit pun sudah menyesal. Raja selevel dengan presiden. Yeah. Presiden menyesal mengizinkan Islam berkembang. Kan dulu kan mayoritas Buddha dengan Hindu. Yeah. Gajah Mada lebih keras lagi. Batinnya penyakitan, luarnya aja tampang seperti orang yang soleh. Itu masih halus tuh saya ngomong begitu. Ada yang lebih keras lagi. Dan sampai sekarang ya itu sama. Makanya nggak heran ada keluarga punya 4 anak, empat anaknya yang 2 balita mati jadi pembom bunuh diri di Surabaya. Itulah yang batin penyakitan itu dan sudah terjadi dari sejak zaman dulu. Sampai orang tua anak kandung pun mengkudeta bapaknya sendiri. Sudah tertulis dalam serat Dharma Gandul. Iya. Nah, jadi sekarang kita nggak mau terpecah belah, kan? Ya, karena kita nggak mau terpecah belah. Biang keroknya, problemnya di mana? Akar masalahnya di mana? Ya, akar masalahnya adalah agama, seperti kemarin kan diungkapkan oleh Jenderal Tobing. Kepala BPIP pun jelas, kepala pembinaan ideologi Pancasila, jelas mengatakan agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Ya, tapi kalau sekarang PKK, kalau sekarang ini kan yang setelah mendengar Pak Ponto. Jadi memang itu yang harus caranya apa? Salah satunya adalah caranya dihapus dulu kolom agama dengan KTP. Nanti cara berikutnya apa? Yang Pak Teddy bilang, APBN jangan difokuskan untuk sumbangan satu agama saja, harus semua agama. Nah, itu yang kedua, gitu. Tapi sekarang pun kita sudah bisa melihat, ya, partai atau individu atau politikus yang mendiskriminasi dengan Al-Maidah 51, dengan SKB 2 Menteri, yang tidak dicabut juga, bahkan dibiarkan, ya. Atau juga Undang-Undang Penistaan Agama, yang saya sebut Kapolri juga terlibat, walaupun dia orang Kristen.
ya mungkin kemampuan leadershipnya kurang gitu. Nah, itu harus kita gonggong ya kalau pakai istilahnya Pak Ponto gitu. Nah, itu aja, Pak. Udah bisa dihapus belum itu ya? Udah kan, udah. Oh, masih Ya, ada, Pak. Pak Gajah Mada. Satu Ya, lagi ya. Pak Kacamada, bubarin MUI. Reset. Ah, turun. itu bubarin MUI dulu. Jadi MUI dibubarin dulu kan gampang, bubarin MUI. Era Jokowi juga bisa. Benar. Itu kan Kopi perlu takut. keputusan politik besar ya Pak Andi. Itu membubarkan MUI itu politik gaduh pasti. Enggak Yang apa-apa simpel gaduh. aja. Mau gandu setelah anak saya atau zaman saya, Pak? Saya bilang mendingan sekarang gaduh. Masalahnya yang Bubar sekalian, nggak itu apa-apa. kan, ya mendukung pembubaran itu kan perlu masa yang sangat-sangat besar. Yang realistis aja lah saat ini. Setiap kali ada penutupan gereja, berani nggak kita gaduh untuk menuntut, untuk bersuara. Jangan ditutup gereja tempat ibadah. Itu aja yang simple. Jadi membuat perlawanan itu dengan melawan apa yang mereka lakukan yang brengsek ini. Depan mata bilangnya, yang di depan mata. Jangan diam, iya. Pak, Siapapun kalau kita ini bersuara. diumpamakan sekarang. gini, Pak. Jadi gini, kerajaan Majapahit itu, saya balikin ke Dharma Gandul lagi deh. Waktu itu diserang sama 30.000 pasukan Ikhwanul Muslimin lah. Ya. Sementara negara Majapahit yang gede cuma siap 3.000, Pak. Nah, jadi memang kalau sebutlah bukan yang nggak berani, maksudnya ya mereka diam-diam itu seperti itu. Kenapa bisa menyiapkan 30.000 pasukan? Karena mereka katakan, oh, mari kita mau membangun masjid, katanya. Itu Dharma Gandul bilangnya begitu. Jadi nggak ketahuan. Nah, jadi kenapa mereka sekarang 2 gereja ditutup? Karena lagi pemilu. Mau pemilu dan pilpres. Sengaja mereka bikin begitu. Ada tipuan-tipuan seperti itu. Makanya kita jengkel banget. Saya balikin aja, jangan kita deh. Raja Majapahit itu jengkel banget. Kalau pakai diungkapkan bahasa Jawanya keras banget itu. Itu tulisan bahasa Jawa yang saya juga, walaupun saya orang Jawa, tidak terlalu paham, tapi diterjemahkan. Jadi saya paham banget. Jadi lebih paham Iya. lah, lebih paham. Jadi gini maksud saya Pak Gajah Mada. Ini momentum ya. Kalau dihubungkan dengan politik, kita juga jangan kalah set. Setiap ada penutupan gereja, contoh aja, andaikan Pak Pontoh nih, Pak Tobing, yang elit di militer ini bisa bicara dengan jenderal-jenderal teman-teman rekan-rekannya mereka, bersuara, itu udah mendengungkan di elit militer. Masyarakat umum juga bersuara sama. Membuat kegaduhan penolakan kenapa harus ditutup. Ini udah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Itu yang saya maksud, bikin gaduh apabila Ikhwatul apa namanya mereka itu menutupi gereja, PKS menutupi gereja di daerah Muslim. Kita bersuara. Bayangkan kalau sekelas Pak Ponto, Pak Tobing dengan network elit militernya bisa bersuara dan terdengar, mereka juga berpikir akan gayung bersambut perbincangannya meluas. Ini karena kita diam adem ayem, gerejanya juga diam-diam, pendeta-pendetanya sibuk perpuluhan diam-diam. Ya udah dianggap biasa. Ini cuman politik, ntar juga hilang. Makanya itu Pak Peta Maluku. PGI nggak ada suara. Mega churches nggak ada PGI suara. hari ini ultah, Pak. Mega Hari preacher. ini PGI ultah yang ke-73. 25 Mei hari Iya, ini. mereka nggak ada suara. Important. Harus- Mega churches, mega pastor nggak ada suara. Jadi ya repot. Nggak bisa diharapkan mereka. Dari kita Nggak aja bisa. pendengar masyarakat yang punya hati, punya hak, bersuara. Gua nggak terima nih gereja gua ditutup. Ngomong sama siapapun. Mau tukang bajai ke, tukang angkot ke, bicara. Biar mereka tahu kita ini menolak penutupan gereja. Gemanya yang kita besarkan. Pengaruh politiknya akan ada karena terdengar. Elit juga tahu. Cuman belaga budek. Karena kepentingan semuanya. Belaga bodoh. Itu yang maksudnya. Kita nggak bisa ngarepin Galarua sebagai organisasi aja. Semua harus bersuara, ungkap. Saya nggak suka ada penutupan rumah ibadah. Udah titik. Gaung yang kita perlu
dengungkan, Pak. Sebenarnya itu sudah terjadi, Bung Beta. Jadi kan tadi Pak Ponto kan ada di sini. Saya katakan bahwa bagaimana TNI bisa didukung ketika pada saat yang sama di provinsi lain terjadi diskriminasi seperti yang dirasakan Papua. Hanya beda bentuk aja. Kan lucu. Hanya orang gila yang mau dukung TNI, non-muslim ya. Atau yang bukan Ikhwanul Muslimin, hanya orang gila. Jadi Indonesia itu tidak 100 tahun lagi tidak mungkin bisa dipertahankan jika agama Islam masih dipakai atau belum hilang tuh agama Islam. Jadi simpelnya begini supaya mudah dicerna. Siapa yang sampaikan Muslim kalimat itu, Pak? Ya, Yang ucapkan kalimat itu siapa, Pak? yang mengucapkan agama Islam. Yang bahwa Indonesia tidak akan ada lagi dalam 100 tahun karena agama Islam. Oh, itu saya. Jadi gini kan, tadi kan Kepala BPIP kan mengatakan musuh Pancasila atau musuh KKPKK itu adalah agama. Saya turunkan ya. Sebenarnya nggak sampai 100 tahun. Karena di dalam Quran dan hadis ada diskriminasi. Bagaimana bisa dihapus? Kalau tertulis di dalam Quran, siapa yang berani menghapus? Itu Kalau sunnah. hadis masih bisa dibilang hadis palsu. Tapi kalau tertulis dalam Quran bisa dihapus atau enggak? Sunatullah itu dah. Udah. Kalau itu hadis sunatullah. Kalau nggak bisa. Quran itu bukan sunatullah. Nggak bisa, kamu bisa di DPO kayak si Saifuddin. Simpelnya Saifuddin. gini, seluruh Indonesia harus dimurtadkan. Simpel. Ya. Supaya Pak. tidak mengakui ayat-ayat yang mendiskriminasi. Hanya itu caranya. Agama Pak Beta. Islam tetap eksis. Tapi kalau nggak mau murtad, bahkan yang tadi yang di NU saja, misalnya yang 46% sampai 48%, malah semakin kalah ya. Wah, itu bahaya. Indonesia nggak mungkin bisa dipertahankan. Jawabannya sederhana, diulangi. Muslim harus murtad. Kenapa? Karena nggak boleh mempercayai 300 ayat yang diminta dihapus oleh Saifuddin Ibrahim. Oh, Pak Beta. Pak Ya, Beta. Pak Jadi Andi. untuk kita yang di luar negeri ini, practically what can we do? Ya. Buat saya mendukung Saifuddin Ibrahim. Pak Adi ya. Saifuddin Ibrahim kan enggak, maksudnya tiap kali ada gereja ditutup, haruskah saya tulis surat ke Lah di sana KPRI? bersuara. Kita tulis We surat need ke to speak up, KPRI. Pak Andi. We need to speak up. I know how. Talk to your pastor in your church. Spread the words. Atau kita udah mulai tulis surat ke KPRI. Ya. Tulis boleh. surat aja nggak berani kok. Jadi Surat jangan kita diharapkan. sudah ada, Harus Pak. lain lagi strategi dan No, tindakan Pak. selanjutnya Pak, harus Pak, dipersiapkan Pak, secara Pak, lokal. surat kita dari sudah lokal. siap. 1 Dari Juni, dari luar 1 Juni percuma. Hari gitu. Pancasila sudah sampai di gedung di tempatnya Pak Jokowi. Surat kita sudah siap. 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Kita pakai momentum, Pak. Ada 2 daftar gereja lagi yang ditutup 1-2 minggu terakhir ini, saya masukkan lagi. Jadi tuntutan kita jelas. Gitu. Di lain itu, semua bersuara. Jangan diam. Karena ini ada ketidakadilan. Negara ini bukan negara agama. Semua punya hak yang sama dijamin UUD 1945, pasal 29 ayat 1 itu dan 2. Pak Beta, Ya. aku kan dapat WA tadi pagi. Katanya si Ahok mau maju jadi wakilnya Ganjar. Would you change your mind? It depends. It's for sure, ya why not? Karena Ahok ya. Itu saya Kalau dapat WA Ahok tadi. ya, ada Dapat chance WA. lah kalau Ahok. Tapi kan ini kan masih asumsi. Ya kita lihat aja faktanya seperti apa. Saya bukan lihat Ganjarnya, kalau Ahok disandingkan jadi wapres untuk perbaikan Indonesia yang nyata dia sudah lakukan. Contohnya di DKI. Ya kita perlu orang-orang itu, kita nggak perlu dia mau orang Cina ke, mau orang planet Mars ke, mau nggak punya agama ke. Perilaku apa yang dia lakukan itu sebagai pemimpin mampu untuk kepentingan luas, bukan kepentingan kelompok 1-2 orang atau agama. Ya kalau PDI pinter lah, dia majuin Ahok.
kalau PTA pintar. Ya, we'll see, never know, not yet. Soalnya Ganjar kan udah tainted by the U20 ini kan, Israel ini. Jadi Iya. mereka udah hit the bottom. Kalau mereka mau terapung lagi harus pasang Ahok. Ya mudah-mudahan suaranya Pak Andi didengar Bu Mega deh. Taruh Ahok, bisa berbalik nanti pendukungnya akan kembali lagi mendukung Balik. PDIP. PTI kan sekarang udah begitu jatuh. Gara-gara U20, gara-gara Israel. Iya. Untuk Kemarin bangun tanggal 20 Ganjar dan Basara live Zoom dengan pengurus pendukungnya Ganjar. Live ya. Tapi yang hadir nggak sampai 50 orang, Pak. Terukur. Sementara ini langsung ya di Amerika ini PKS muslimin migran di Amerika ini orang Indonesia itu PKS mayoritas PKS. Mereka jelas ini nanti Amerika bisa kalah nih pemilu 2024 nih, pemilihnya akan dimenangkan PKS bukan PDIP lagi. Saya udah lihat, bisa diperhitungkan semuanya, prediksinya kelihatan. mereka Jadi harus diusir dari negara. Ngapain tuh tinggal di negara kafir gitu? Kita harus diusir keluar dari sini. Kita Tapi jangan kalah cerdik, Pak. Mereka ini ya di dalam penyebarannya, di dalam penyebaran ideologi dan pengembangan selnya itu meniru komunis. Kita ini yang selalu ya baik-baik saja, masa bodoh gitu. polos kita, Pak. Kena Asal nanti percaya. tusuk baru nyaho gitu. Iya, asal percaya, Percaya aja gampang dikasih angin bisa. sepoi-sepoi, nggak nggak bisa. kritis. Kita Nggak ini sebenarnya sudah sakit kanker ini. Iya, Negara ini sakit kanker. harus tegas, Pak, harus berani. Nggak ada kepentingan kita. Amputasi. Kepentingan kita gimana Indonesia benar seperti yang dicita-citakan aja. Nggak ada diskriminasi, nggak ada persoalan karena you suku ini, you agama ini, you bisa, yang itu nggak bisa. Enak aja. Nah, kita nih harus tegas, berani, jangan takut. Karena yang kita sampaikan kebenaran. Menyinggung kepentingan seseorang, dia sebel sama kita, nggak ada urusan. Pak, Saya jadi nggak makan dari kalau soal Bapak, kalau arahkan Bapak berani, ya di Indonesia masih susah. Lihat, Saifuddin Ibrahim harus minta suaka politik ke Amerika. Jadi, kalau saya bilang, Amerika harus negara superpower, terus. Saya dukung deh, supaya orang-orang yang jadi Saifuddin Ibrahim pada lari ke Amerika. Menyerang dari sana. Kalau Cina yang jadi superpower, apakah bisa? Saya tanya. Saifuddin Ibrahim bisa lari ke Cina? Kan nggak bisa. Itu faktanya. Iya, kalau bicara Amerika kan kita tidak bicara negara nih, Pak. Enggak, maksud saya, Amerika itu sekarang superpower yang lagi decline, Pak. Sedang turun. Jadi, harus pilih presiden Dalam hal apa decline-nya, Pak? dalam dolar contohnya. Ya, dolar turun. Enggak, Jadi, Pak, itu fluktuasi biasa. dedolarisasi, ya itu. Itu Enggak, itu BRICS itu, Pak, itu biasa, Pak. Nggak ada pengaruhnya di kita sini. enggak, kalau secara angka saya sebut ya, dulu tuh sampai 60%, Pak. 60% itu Pakai dunia. dolar itu dipegang. Sekarang sudah berkurang, Pak. Itu maksudnya itu. Jadi ukurannya ada, ukuran kuantitatifnya ada. Lalu kalau saya bilang ini World Bank dan IMF sudah memprediksi. World Bank itu Amerika, IMF itu Eropa. Tapi kantornya ada di Amerika depan-depanan atau bertetangga maksudnya. Iya, Ya. terus Itu sudah memprediksi. Cina itu kalau saya bilang sudah kalah Amerika. iya, Gitu. itu kan Amerika cuma sudah kalah masalah- secara ekonomi. Nah, Iya. menurut Ibu Koni, kalau ekonominya kuat, maka militernya kuat. Kalau militernya kuat, maka ekonomi kuat, bolak-balik. Gitu. Pak Nah, Tanai, Amerika- Oke, Pak gini, Kacamata. Pak Pak Kacamata. Sebentar, Pak Andi. Kita ngelihat dolar jangan seakan-akan kalau dolar dia nilainya menurun terus negaranya jadi hancur. Enggak, Pak. Bernilai, Itu cuma Pak, alat bernilai. tukar. Itu cuma alat tukar. Kepemilikannya tetap Amerika, Pak. Enggak, Alat tukar. Nilai dolar tukar. itu, Pak, dolar itu kertas, Pak. Mau Iya. dikasih nilai, kayak di Indonesia sekarang 15.000 nilainya. Kalau nanti Oke. dibikin nilainya 3.000 perak atau 1.000 perak, kan Amerika jadi miskin sebenarnya.
Itu nggak mungkin. Enggak, Bukan Miskin, bukan Pak. gitu. Kalau nilainya turun, Ada. sekarang kan Bukan Amerika ada. devaluasi terus, Pak. Gajah Gara-gara Mada. inflasi terdevaluasi terus. Itu artinya Amerika makin banyak orang miskin di Amerika. Waktu Indonesia pernah ke Rismon. Itu langsung orang miskinnya naik, Pak. Pak, setiap Dari $1 tahun jadi itu, 17.000. begini. Itu orang miskinnya naik langsung. Perjuangan Setiap selama Orde tahun Baru itu hilang. Anggaran belanja Amerika itu ada anggaran untuk Indonesia loh, Pak. Ada anggaran untuk Afrika, ada anggaran untuk negara-negara Maksud di saya luar seperti Amerika. ini. Ada. Demokrasi di Artinya- Amerika saya kagum, tapi presiden yang dipilih tiba-tiba jadi seperti Biden ini. Saya kemarin dukung, walaupun saya bukan warga negara Amerika, saya melihat itu presiden Trump itu lebih baik lah daripada Iya, Biden. Gini, Pak. Nggak sesimpel itu sih Pak Gajah Mada kalau menilai Amerika. Harus luas lihatnya. Pak Tobing tahu kok berapa kuatnya ini militer Amerika. Ya kan? GDP-nya juga besar, Pak. Ya kan? Semua bisnis yang menggurita di dunia ini, sistem yang diciptakan Amerika dengan sistem franchise semua, itu kembalinya ke Amerika, Pak. Mereka nggak mau bayar pakai US dollar pun, yang punya Amerika. Itu cuman fluktuatif aja. Masalah Nggak, gini, nilai. Pak Beta, saya tambahin dikit ya. Gini Iya. aja Pak Gajah Mada. Kita simple, very simple. Lu ngomong sama 10 pengusaha di Indonesia. Kamu gak usah pakai dolar, kamu pakai RMB, Iya. pakai Ini renminbi. bicara trust nih yang Pak Andi mau sampaikan. Iya, mau nggak mereka coba? Ini supply and demand, Gini. demand-nya masih tinggi. Indonesia Biasa. itu, Pak, defisit perdagangan dengan Cina itu 2.000 triliun selama 5 tahun, Pak. Jadi kalau 2 periode Jokowi, jadi itu 4.000 triliun. Ya. Jadi, nah, kalau nggak pakai dolar gimana, Pak? Kita pakai renminbi sama rupiah aja. Nah, itu Pak masalahnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu cuma alat tukar kok, Pak. Yang penting di balik itu, Pak. Boleh saya masuk ke ini. Kan saya udah bicara kemarin atau sering ya. Angka-angka saya bilang bisa dustai, tapi kenyataan nggak bisa. Saya cuman kasih supaya teman-teman di sini otaknya terbuka lah, realistis lah. Saya tanya balik. Saya ke semua state, saya sudah ke semua state, jujur aja. Saya lihat secara sosiologinya ya. Hampir semua state yang besar ada Chinatown. Stop dulu. Hampir di New Jersey, New York itu kuasai India. Oke. Pertanyaan saya balik gitu. Saya tanya balik gitu. Coba kita analog, apakah ada orang Amerika besar itu tinggal besar-besaran di Cina? Atau orang India mau tinggal di India? Ini sederhana aja, baru kita analog bicara keuangan. Saya sendiri aja, keluarga saya bahagia kalau saya kirim dolar ke sana, ke Indonesia. Saya kirim aja $1 lah ya, mau 10.000 lah, mau 15.000 lah. Kalau saya udah kirim, ini sederhana aja, jangan bicara yang tadi itu, yang bicara. Saya udah dengar percakapannya Koni itu kemarin bicara ini defisit anggaran, menguasai ini Papua sampai di ujung sana. Ini orang-orang yang propaganda aja itu, Pak. Ya, propaganda gitu. Tapi mereka, oleh sebab itu saya bilang kemarin, coba saudara tinggal di Amerika selama ya 1 tahun atau 2 tahun. Mindset Anda akan berubah gitu, pikirannya. Berubah, betul. Apa yang kamu katakan itu berbeda. Iya. Saya mau tambahkan nanti dikit, boleh kalau Gajah Mada menghantam pandangan saya kirim. Enggak, kita bicara fakta ya. Untuk anak saya, betapa bahagia dia untuk dia pakai sama sebulan. Sedangkan itu saya cuma usahakan sehari. Oke, sekarang kita bilang tadi, hampir ya, orang-orang Amerika Latin, ya, di seluruh state di Amerika ada di Amerika ini. Hampir, saya bilang, nggak tahu itu berapa persen orang Cina tinggal di Amerika ini. Kayaknya Bapak salah deh kalau saya harus buka-buka. Jadi gini, Bapak harus cek. Dari orang Amerika sendiri, ya banyak banget itu orang Amerika yang bicara mengenai turunnya, ya bahwa Amerika itu negara yang superpower yang lagi turun. Sampai sekarang Arab Saudi aja berani bilang, gua nggak mau nurut Biden. Benar. Biar gua naikin, gua stop harga minyak, ya, gua produksi minyak. Habis itu 1 galon di Amerika $4. Bapak rasain nggak itu Amerika?
Enggak. Oke. Jadi miskin gara-gara Kalau itu. saya bilang kalau Pak Gajah Mada di sini, Amerika itu dia cuma main. Kalau saya sulit ya. Sebenarnya saya ambil gambar ya. Bapak Di sekarang sini, Pak. berapa satu? Bapak sekarang berapa Pak, satu saya dolar di kasih sana? Gambaran Pak Gajah Mada. Satu galon. Ya, Pak Gajah Mada, saya kasih gambaran dulu. Enggak, Bapak salah, dasarnya salah. Enggak, jangan Saya itu- dengar dulu. Saya Dengar itu dulu ekonomi, gambaran bukan saya. ekonomi lah. Channel Iya, saya iya, itu dengar. ekonomi. Jadi Iya, kalau bahan dengar. bakar naiknya sampai 100%, ya, itu kemana-mana, Pak. Namanya Iya, barang-barang free Bapak dagang naik. begitu, Pak. Benar, Iya. benar. Jadi Pak nggak Gajah mungkin Mada yang Bapak benar. bilang itu Pak Teddy, salah. Pak Teddy, Enggak, Pak Teddy enggak, Pak sebentar. Gajah Mada Pak Teddy benar sebentar. ya. Pak Gajah Pak Mada. Teddy sebentar. Saya di sini Pak Teddy sekarang sebentar. saya kasih picture ya. Saya di depan ini tank minyak ini. Ini state New Jersey kecil. Ya, saya bilang aja mungkin state paling kecil. Tetapi Pak, tanker tampungannya minyak ada ribuan. Betul, Pak. Baru Jadi saya di era jalan ada Trump, ribuan. di Ya, era Trump ini itu saya minyak bilang itu belum- terkontrol. Begitu Iya, ganti ada presiden, ribuan. langsung Saya naik. ya, Pak Itu Teddy. maksud saya. Iya, Dulu benar nih, benar. Saya bilang nggak- saya akui. Nggak ribet. Ini simpel aja nih. Simpel aja, simpel. Kalau Iya. selama Amerika ini masyarakatnya tidak kelaparan, Pak, jangan khawatir, Pak. Sementara sistem di Amerika, Pak. Kalau Amerika Pak, tidak akan kelaparan karena Tahu. dia itu negara terbesar eksportir pangan. bukan. Oh, salah Pak. Gini. Pak, apa Gini, Gajah Mada gini. salah? Saya kemarin saya bilang jujur ya. Saya ini saya lapangan. Saya ke Seaport kemarin Elizabeth Seaport. Kemudian kaptennya orang Manado. Saya diundang ke situ. Masuk ke Seaport. Itu penjagaannya luar biasa. Karena saya bawa nama kapten di telepon dari kapal saya masuk. Ini Pak, Amerika ini bukan pengekspor. Saya bilang, yang jagung, kacang-kacangan itu diimpor dari Brasil, diimpor dari Argentina. Pak, Bapak salah habis deh. Amerika itu nomor 1 di dunia, Pak, eksportir pangan. Oh Itu my yang- goodness. Saya ada bilang, saya ulang lagi. No, salah. Iya, Importer. saya betul kemarin ekspor betul. Saya kemarin ke Seaport Elizabeth. Ya, ilah. Orang Bapak Manado harus pakai data keren. FAO. Bapak pakai datanya WHO. Kalau Ya, Itu untuk baru benar. agak benar. Mungkin sekarang berubah. Tapi saya Oh cek data ya, saya terakhir, nggak tahu. Bapak. Amerika Cuman, itu paling eksportir pangan terbesar di dunia. Nomor 2 itu Belanda. Enggak, salah. betul. Salah. saya bilang, saya lihat dengan mata kapal curah. Ya, iya. Saya bilang, gandum Waduh. itu. Bapak tuh Kacang-kacang melihatnya hanya curah lihat untuk saat itu di kacang-kacangan. pelabuhan. Wah, repotnya kalau Bapak begitu. Patokannya data, Pak ya. Bukan apa-apa, maksudnya Iya. supaya grup ini Iya, ini juga karena Bapak bilang enak tadi Gajah mendengarnya Mada gitu. Jadi di Amerika ekspor gitu. memang ekspor. Dia itu Impor. ekspor saya bilang aja. pangan. Saya bilang aja ya. Mendingan saya ini jangan- ditunda Iya, deh, memang karena itu betul. terlalu gampang ngambil datanya. Terlalu gampang. Saya nggak mau. Oleh sebab langsung itu bisa. saya Ya, bilang artinya tadi, kan devisa untuk Amerika, Pak Gajah Mada. Dengan ekspor itu kan devisa buat Amerika. Lalu apa? Iya, jadi devisa. masalahnya? Betul, tetapi untuk energi ketika zamannya Trump itu Amerika net eksportir, ya. Tetapi sekarang di era Oke. Biden net importir, jadi jatuhnya begitu. Gara-gara kebijakannya, Oke, itu Dia kan masalah berbeda. berapa kuota produksinya Amerika dalam energi aja, itu masalah keputusan internal, tapi tidak mempengaruhi ekonomi Amerika. Masalah fluktuasi perdagangan itu biasa, Pak. Yang harus dinilai ada kepemilikannya siapa. Ini Enggak, di Amerika, kalau- semua bangsa ada di sini, Pak, komunitasnya. Mereka semua bayar pajak, Pak. Pajaknya masuk kemana? Ke Amerika. Jadi jangan terlalu kesannya dengan hal-hal Enggak, yang kalau memang kalau lagi blow, seakan kalau- Amerika, wah, bakal merosot, Ya, bakal hancur. Pak Beta, Tidak. Sekarang Bapak ke Amerika ya, Bapak ke Amerika, lihat enggak, infrastrukturnya. Bapak begini Pak, itu Bukan sudah dirasakan sama itu orang juga. Indonesia. Bapak supaya tahu, Bapak kan di Amerika. Di Indonesia, saya kan udah ngomong, kita itu nggak butuh Amerika, cuma dagang antara Korea Selatan, Jepang, Cina, Thailand, ASEAN, udah selesai. Mayoritas kita bisa dagang sendiri. Jadi Amerika bisa ditinggalkan sebenarnya. Nah, Bisa makanya aja. saya Bisa bilang, aja. Amerika jangan seperti itu pemimpinnya. Jadi cukup Asia Pasifik, ya, Pacific Rim, cukup Pacific Rim saja, ya. Itu Amerika di Asia itu ya, yang saya sebut tadi, udah selesai.
Udah nggak butuh Amerika, saya bilang. Enggak, betul Pak Kacamata, you betul. Indonesia nggak perlu Amerika. Soalnya apa? Kita ini semua import makanan semua dari celana dalam semua kita import. Kita nggak ada yang produksi. Semua lihat tuh solar panel. Kita import semua dari Samsung dari Korea. Kita nggak ada yang barang ekspor. Apa makanan ekspor terbesar? Kita makanan import. Semua kita Tapi di datang. belakang itu investasinya Amerika juga nggak ada masalah. Saling Iya. menguntungkan. Enggak, Indonesia nggak perlu Dia Amerika, nggak invest apa-apa. Perusahaan di Korea misalkan, ada investasi Amerika, barangnya dijual lagi ke Amerika, so what? Nggak ada masalah. Dalam perdagangan Enggak, biasa, kalau Pak Betak gini loh, kalau energi itu kita lebih murah beli dari Arab. Tapi kalau kita berdikari beli Arab main-main, dia naikin harga minyak, nggak apa-apa. Kita di Alaska masih banyak minyak, di Texas masih banyak Texas minyak. banyak, Iya, California jadi banyak, tapi lebih murah per barrelnya itu dari Arab. Jadi kita datengin yang barang lebih murah. Lagi pula Dan- kita kan dan di Arab itu perusahaan Patapa siapa punya? Amerika. Mobil, ya kan? Teman-teman dari Amerika sama teman-teman yang lain ya, itu Pak Kwang kan di Manado, jadi di sana udah hampir jam 2. Nggak, ya. Jadi saya pikir kita sudah bisa akhiri lah ya Ya. Amin. pada malam hari ini. Dan ini kita akan lanjutkan ini suatu perdebatan yang mencerahkan gitu ya. Jadi ada juga cerita begini. Iya. Ketika Sabam Sirait datang ke Universitas Gadjah Mada, dia memberi kuliah umum. Maka ketika terjadi sesi tanya jawab, ada seorang Jawa, orang Solo. Wah, bertanyanya kencang sekali. Melebihi orang Batak. Wah, jadi Sabam Sirait bingung. Lah, jenengan itu saking pundi Mas, tiang Jawi orang Batak. Lah kula saking Solo, tiang Jawi Bapak, lo sampean itu kok malah lebih dari tiang Batak ya? Wah, guyu semua ketawa gitu. Jadi ya, ini juga di kita begini. Jadi tapi intinya adalah diskusi kita sangat menarik dan nanti mungkin kita kembangkan ke soal-soal ekonomi dan energi supaya lebih luas. Dalam konteks kita tetap meneropong apa yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alamnya itu sebenarnya bagaimana? Kalau dibandingkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, apakah begitu? Dan kenapa mereka takluk kepada tekanan-tekanan oligarki di dalam ini? Itu kembali lagi persoalan Indonesia, kita teropong, teman-teman dari luar itu kan lebih jeli melihat. Sama seperti dari jarak jauh melihat hutannya, oh ini pohonnya itu. Jadi vantage view. Kalau teman-teman kita dari Eropa ini adalah vantage view, ya kita di dalam ini. Jadi ada, kalau kita kombinasikan itu kan bagus gitu ya. Begitu Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Kwang. Mana Pak Kwang ini udah, masih ada nggak? Ini udah istirahat ya, kasihan juga. Di Manado dia Pak, dari Sarul di jam 2. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong siapa yang berdoa ini ya. Ini calon pendeta lah, Pak Galaksi dari NTT. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.